Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Masya Allah, sekarang kita lagi jalan ke Hagia Sophia. Dari rumah itu sekitar 40 menit. Jadi semangat, let's go bersama kasih saya yang sangat semangat untuk sholat. Masya Allah. Kakak malah dibikin. Kenapa lari? Masya Allah, lari karsen. Masih lambat dari kalian. Pinnya ketinggalan. Oh, nanti pakai pin aku. Mau beli pin. Iya, dan aku tadi nanya ke mereka, ini kalian jalan cepet apa jalan santai? Kita jalan santai. Iya. Kalian tak jalan cepet ini. Enggak, terus aku bilang, kalian terlalu lama tinggal di Istanbul. Kita udah kos-kosan. Mulai rame yang jalan juga. Insya Allah. Ini Istanbul Universitasi Merkez Kütüphanesi. Sebenarnya ada masjid. Kampusnya Kasrasa, Masya Allah. Kakak pernah nggak berangkat kampus jalan? Siapa tahu olahraga gitu. Kita udah jalan sekitar 15-20 menit. So, masih ada 20 menit lagi. Semangat. Masih 2 sejoli ini. Mereka baru beli jilbabnya semalam, guys. Jadi kalian harus lihat vlog sebelum ini. Masya Allah. Ini jilbab namanya jilbab Kashmir. Masya Allah, semakin kesini semakin ramai. Barakallah fiik tuh. Lihat Kak Dijah udah di depan sana. Masya Allah. Ada dia lagi makan. Itu burung punyaku. Masya Allah, akhirnya alhamdulillah kita sampai. Tada, Muhammad Rasulullah tulisannya. Alhamdulillah sudah sampai di Hagia Sophia. Akun ini lagi ada perbaikan ya guys. Insya Allah kita mau masuk ke dalam. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah, kata-kata sama tiket konser apa namanya, tiket ke rumah Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah, ini kita antri untuk masuk guys. Alhamdulillah kita ada di depan Hagia Sophia dan sekarang kita mau masuk ke dalam. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sudah sampai di Hagia Sophia. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah ada di dalam Hagia
berkah setiap langkahnya. Amin. Cantik banget bunganya, Masya Allah. Bunga di pekarangan Ayah Sofia, Masya Allah, tabarakallah. Dua princess ini, Masya Allah. Masya Allah, rame banget. After 8 situation. Kita sudah di sini piknik di depan Ayah Sofia dan Sultan Ahmad Jamil, menunggu teman-teman yang lain yang OTW ke sini. Akhirnya mereka datang juga, 4 biji orang ini. Ya Allah. Bagus. Kayaknya fotonya pakai HP Snapchat aja dah. Masya Allah. Aduh, lucu banget ini anjingnya. Oh iya, lucu banget tuh, dia pintar sekali. Ini dekat dengan agama ketika mengingat ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Pantesan dari enggak. Masya Allah. Apa karena sering main PUBG? Itu halamannya halaman 82 gitu. Masya Allah. Baris keberapa barisnya? Baris bawah pokoknya setelah ayat Firman ini. Lanjut Nazul. Itu yang ngajar yang Allah tuh berfirman kalau misalnya kalau hamba-hambaku itu aida salah ka ibadi anni, kan Allah berfirman ke Rasulullah kalau misalnya hamba-hambaku menginginkan aku gitu, kayak membutuhkan aku, maka aku sebenarnya itu dekat gitu, tapi kita aja yang kurang butuh Allah di setiap hari-hari kita gitu. Mungkin kita merasa nggak perlu Allah juga kita bisa, padahal kita perlu Allah di setiap langkah-langkah kita gitu. Wah. Berarti sih kayak selalunya kalau misalnya ada masalah atau lagi sedih atau lagi kayaknya aku orang yang paling susah di dunia ini gitu kan, pasti keingatnya ada Allah kok gitu. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Nazwa. Boleh lanjut. Sebenarnya banyak kalimat-kalimat yang ayat-ayat yang dijadikan moto gitu ya. Boleh sebutin semua. Kayak Al-Kahfi, terus Al-Ma'arij, terus surah-surah di ayat-ayat di surah Maryam gitu, yang membuat refleksi sih sebenarnya. Kan sebenarnya orangnya suka refleksi juga gitu ya. Cuman sekarang yang paling ngena gitu, yang paling ngena itu di surah Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahaladho naza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla fajama'a fa'au'a innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazu'a wa idza masahul khairu manu'a illal musallin. Nah, di ayat itu gitu, itu benar-benar ayat yang membuat ketika kita lagi down banget gitu, memang sebenarnya manusia itu diciptakan keluh kesah gitu. Jadi it's okay gitu, nggak apa-apa kamu tuh keluh kesah gitu, nggak apa-apa. Kalau di dunia ini maksudnya banyak hal-hal yang emang nggak sesuai sama keinginan kita gitu. Nah di situ dijelaskan ya kan, ilal musolin gitu, sesungguhnya emang kita itu mengeluh gitu, kita itu suka berkeluh kesah, emang fitrah kita gitu. Cuman ada pengecualian ilal musolin. Nah di situ kayak oh ternyata galau terus keluh kesah kita selama ini tuh bisa diobati dengan sholat itu gitu. Jadinya ketika lagi refleksi diri selalu oke, boleh gue keluh kesah boleh, tapi solunya tuh jangan dihilangin gitu. Ibu kita yang telah mengandung kita susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula juga, mengandungnya sampai 30 bulan, sehingga apabila kita telah dewasa, di sini kita berdoa, ya Allah Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku
dan kepada ibu bapakku supaya aku mendapatkan amal yang soleh. Berikanlah kebaikan kepadaku, kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini dari ayat tersebut kita udah pahami ya, bahwasanya tuh kita harus perlu diingat kembali, kita tuh kesini buat menuntut ilmu. Misalkan ada yang teman-teman lupa kayak untuk hubungi orang tua, itu salah satu yang sangat penting gitu buat kita. Karena kayak yang tadi tuh kematian, terus sholat, itu kadang kita ngerasa kurang nasihat gitu dari orang tua. Itu butuh kayak misalkan temen butuh, pekerjaan butuh, ilmu butuh, tapi kita juga butuh nasihat dari orang tua kita, petunjuk atau apapun itulah dari orang tua kita kan. Kadang kan beliau yang udah susah payah melahirkan, abi, umi, semua lah. Mungkin itu dari aneh ya pribadi. Buat teman-teman semua jangan lupa video callan, telepon seminggu 2 kali, 3 kali. Mungkin itu aja dari aneh ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa-apa. Tadi pas kami baca yang katanya wasari'u ila magfirahnya, segeralah datang pada ampunan Allah. Itu sebenarnya ada satu ayat juga yang lagi-lagi nggak bosan-bosan aku sampaikan ketika aku ngitung MF kemarin. Kata di surah Az-Zumar kalau nggak salah, itu ya kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asyrafu la taqnatu min rahmatillah. Tuh kamu banget ke ini. Kita tuh sering ngerasa kayak kita berdosa sama Allah, kita jauh sama Allah, kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kehilafan sama Allah, tapi itu kayak ngerasa ini dosa aku masih pantas gak sih diampuni sama Allah gitu. Kayak kita tuh ragu buat bertaubat sama Allah, soalnya kita udah ngerasa dosa kita udah banyak, kayak Allah tuh nggak mungkin ngampuni kita lagi. Padahal Allah sendiri udah bilang qul ya ibadiyalladzina asyrafu, Allah udah ngomong wahai hamba-hambaku gitu. Allah tuh masih menganggap kita hamba gitu loh, nggak manggil kayak wahai para pendosa gitu, enggak. Ingat Allah tuh sayang sama kita walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak melupakan Allah, kita cuma ingat Allah pas kita lagi susah aja, senang kita lupain. Itu enggak guys, Allah sendiri yang ngomong wahai hamba-hambaku, sini datang kepadaku, taubatlah kepadaku, sungguhnya ampunanku sangat luas gitu buat kalian. Jadi kalian jangan ngerasa ngejudge diri kalian pendosa dan Allah nggak akan ampunin. Tenang guys, insya Allah Allah maha pengampun. Masya Allah. Sudah situ aja sih. Masya Allah. Kasih dia stiker kak. Boleh. 2, 3. Madrasah Fatih Dengan Al-Quran kita bersatu. Allahu Akbar.